pelajar, selamat datang di podcast santai bareng Fitri. Hari ini kita bakal membahas topik yang sering banget ada di dunia pendidikan, tapi kita sering bingung apa itu aliran-aliran pendidikan. Nah, hari ini kita bakal ditemani oleh 3 narasumber. Ada Kang Nabil, halo, ada Teh Ojan, halo, dan Teh Daniela, halo, yang akan menemani kita dan membahas apa itu aliran pendidikan. Nah, mereka ini adalah mahasiswa PPKN semester 5 di IPI Garut. Nah, tentunya mereka itu adalah calon-calon guru ya teman-teman. Oke, sebelum kita jauh-jauh nih Kang Nabil, aku mau tanya dulu ke Kang Nabil, menurut Kang Nabil apa itu aliran pendidikan? Oke, kita sambil ngobrol santai aja ya teman-teman. Jadi begini, aliran pendidikan itu adalah cara pandang ataupun filosofi bagaimana proses pendidikan itu berjalan, gitu ya. Tentunya setiap fokus ataupun tujuannya itu berbeda-beda. Misalnya ada yang fokus ke siswa, ada yang fokus ke isi pelajaran ataupun ke perubahan sosial. Oh, jadi kayak gaya atau ideologi di dunia pendidikan gitu ya Kang? Betul banget ya Fitri. Jadi dari dulu sampai sekarang tentunya aliran pendidikan itu banyak. Cuman yang umum kita temukan itu ada 3. Yang pertama ada progresivisme, ada esensialisme, dan ada rekonstruksionisme. Nah, kita bahas satu-satu aja ya Kang, mulai dari progresivisme. Menurut kamu, progresivisme itu kayak gimana? Jadi gini Teh, progresivisme itu aliran pendidikan yang menekankan pengalaman belajar siswa. Jadi siswa bukan hanya hafalan, tapi menekankan dari pengalaman dan pemecahan masalah. Jadi kita tuh belajar sambil praktik langsung ya? Nah betul, jadi siswa diajak aktif untuk memecahkan masalah itu Teh. Oh, jadi kita tuh nggak cuman duduk terus dengerin guru ngomong terus ikut ulangan ya? Iya, belajar itu harus berkesan dan bermakna. Jadi bukan cuma mengejar nilai angka di rapor saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya, kalau ini pasti bakal beda banget nih. Esensialisme. Kang Nabil boleh dong dijelasin apa itu esensialisme? Oke, jadi begini. Untuk progresivisme itu lebih kepada pengalaman siswa. Nah, sedangkan untuk esensialisme itu adalah lebih kepada ilmu-ilmu yang mendasar. Contohnya apa? Contohnya seperti membaca, menulis, menghitung sejarah, ataupun ilmu dasar lainnya, seperti itu. Oh, berarti kayak pelajaran wajib yang kita dapat di sekolah ya Kang? Betul. Jadi esensialisme ini percaya bahwa ketekunan dan disiplin itu menjadi dasar utama, gitu ya. Jadi di sini guru sifatnya masih dominan, menjadi sumber ilmu, seperti itu. Kedengarannya masih agak klasik ya Kang? Iya, memang sebetulnya terkesan tradisional gitu ya. Tetapi pada dasarnya prinsip ini masih sering digunakan, terutama pada membangun dasar kemampuan akademik yang kuat, seperti itu. Oke, sekarang kita ke aliran yang ketiga, rekonstruksionisme. Nah, Teh Ojan, gimana nih? Kayaknya ini agak sosial ya. Rekonstruksionisme itu bukan cuma sekedar aliran pendidikan saja, tetapi bagaimana kita merubah perubahan sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu Teh Fitri. Maksudnya gimana tuh? Contohnya tuh kayak apa ya? Misalnya siswa diajak membahas isu-isu seperti keadilan, perubahan sosial, kemiskinan, ataupun masalah lainnya yang ada di masyarakat. Seperti itu Teh. Wah, keren juga ya. Jadi siswa itu nggak cuma mikirin nilai, tapi juga dampak sosial yang mereka pelajari gitu ya. Betul banget ya Fitri. Jadi rekonstruksionisme ini bukan hanya dipakai sebagai alat untuk pekerjaan, tetapi dipakai untuk bagaimana menjadikan masyarakat yang adil dan beradab. Seperti itu. Nah, kalau dilihat sekarang gitu ya, di era digital terus teknologi di mana-mana, aliran mana sih yang paling cocok? Kalau menurut saya sih progresivisme ya Teh. Soalnya kan belajar itu harus aktif, terus fleksibel, dan bisa menyesuaikan sama perubahan zaman juga. Terus kita tuh harus belajar lewat proyek, diskusi, bahkan YouTube juga ada Teh. Aku juga setuju Teh.
Tapi rekonstruksionisme juga penting karena di zaman sekarang di masyarakat banyak isu-isu hoak, isu-isu sosial ataupun yang lainnya. Jadi membentuk karakter juga penting teh. Wah, Teh Fitri, ternyata pendapatnya ini bagus semua. Saya juga berpikir, sebetulnya dari 3 prinsip tersebut itu bisa kita kombinasikan sebetulnya, gitu ya. Dimana esensialisme itu menjadi dasar siswa untuk memahami sebuah pembelajaran yang ditunjang oleh progresivisme, pengalaman-pengalaman yang tentunya dapat dimaknai oleh peserta didik tersebut. Dan selanjutnya rekonstruksionisme itu sebagai nilai sosialnya. Seperti itu, Teh Fitri. Setuju banget. Jadi kita gak harus milih salah satu, tapi kita ambil yang terbaiknya gitu ya dari aliran tersebut. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya. Dari progresivisme yang bikin kita belajar jadi lebih aktif, esensialisme yang menguatkan dasar ilmu, sampai ke rekonstruksionisme yang ngajarin kita peduli sama lingkungan sosial. Nah, intinya pendidikan itu sangat luas dan berkembang, tergantung bagaimana kita memaknainya. Betul, pendidikan itu bukan hanya sebatas nilai ataupun angka belakang, tetapi menjadi manusia yang seutuhnya. Dan jangan lupa teman-teman, kita bisa belajar di mana aja, kapan saja, selagi kita mau. Nah, bener banget tuh. Jadi kita tuh jangan takut buat belajar hal baru setiap hari. Nah, itu dia teman belajar. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahami aliran di pendidikan itu. Oke, terima kasih kepada Kang Nabil, Teh Ojan, dan Teh Daniela yang sudah bergabung di hari ini. Semoga kita memberikan kesan yang baik dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang paham bisa ditanyakan di komen ya teman-teman. Nah, oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat. Jangan Terus lupa belajar dan berpikir kritis. Jangan Jangan lupa lupa Like, comment, and subscribe. akun YouTube-nya apa? PPKN IP IP Garut. Garut. Oke, terima kasih. Sampai sekian. jumpa.